Para pencinta renungan MSC terkasih, berjumpa lagi dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia edisi Senin 24 April 2023, hari Senin dalam Minggu Paskah yang ketiga. Saudaraku, bacaan Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai dengan 29 yang berbicara tentang motivasi mengikuti Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada umumnya seorang tokoh yang mempunyai banyak penggemar atau pengikut cenderung akan hanyut dalam kemeriahan penggemarnya. Bahkan bisa jadi tokoh itu akan banyak mengikuti arus dari orang-orang yang dekat dengannya. Tuntutan-tuntutan mereka pun seringkali sadar atau tidak sadar dikabulkan oleh sang tokoh yang seharusnya mengendalikan dirinya dan orang banyak yang dekat dengannya. Pola pikir atau kemauan dari orang-orang sekitarnya seorang secara tidak sadar menjadi kebenaran pribadi tokoh itu. Kebenaran bukan lagi diukur secara objektif, namun kebenaran diukur dari apakah banyak orang yang senang atau tidak senang. Hal yang demikian juga terjadi pada Yesus, yakni bahwa ia mempunyai banyak pengikut, ia dikagumi oleh banyak orang. Bahkan di mana-mana Yesus menjadi bahan pembicaraan banyak orang, entah pembicaraan yang mengagumkan atau pembicaraan yang mencela, mencari-cari kesalahan yang dapat menjatuhkannya. Yang jelas tidak dapat dipungkiri bahwa Yesus menjadi salah satu tokoh sentral yang menjadi perhatian banyak orang dengan ajaran-ajaran dan tindakannya. Sebab Yesus dalam setiap pengajarannya tidak hanya mengajar dengan kata-katanya yang penuh kuasa, namun dia juga melaksanakan dan menghidupi apa yang ia ajarkan tersebut. Demikian juga tindakan Yesus setelah memberi makan banyak orang dengan 5 roti dan 2 ikan, mengundang decak kagum dari mereka semua yang mengalami peristiwa itu. Pengalaman itulah yang menjadikan mereka berusaha mencari dan menemukan Yesus kemanapun ia pergi. Bisa dibayangkan, saudaraku yang terkasih, bagaimana riuhnya orang-orang yang mencari Yesus setelah mujizat itu. Mungkin saja mereka mengharapkan sesuatu yang hebat lagi, yang lain dari Yesus. Bisa jadi mereka baru bisa diyakinkan setelah menyaksikan mujizat berulang-ulang dari Yesus yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Dalam perikop ini sedikit tersirat bahwa memang orang banyak mencari Yesus karena hendak melihat hal-hal yang luar biasa itu. Mereka lapar dan haus, namun hanya pada sesuatu yang sifatnya sementara. Yesus peka akan situasi yang demikian. Ia sadar bahwa orang banyak mencarinya, belum mengerti sungguh-sungguh tentang siapa dirinya dan bisa apa yang hendak disampaikan Yesus. Yesus tahu persis apa yang menjadi pergulatan dan pemikiran orang banyak. Mereka kagum akan perbuatan-perbuatan Yesus. Namun, saudaraku yang terkasih, Yesus tidak mau hanyut dalam pola pikir mereka. Ia tidak dikendalikan oleh orang banyak. Yesuslah yang mengendalikan orang banyak, bukannya sebaliknya. Ketika orang banyak menghendaki Yesus membuat sesuatu keajaiban yang lain, Yesus justru mengarahkan mereka pada pemikiran yang berbeda. Yesus mengajak orang banyak untuk mampu mengerti secara lebih benar. Makanan jasmani memang penting, namun yang jauh lebih penting lagi adalah makanan rohani yang tidak habis dimakan perut. Yesus meluruskan mereka supaya tidak mencarinya karena persoalan fisik belaka, karena kenyang oleh roti. Nampaknya orang banyak yang mengikuti Yesus adalah orang-orang yang mau terbuka hatinya. Mereka mendengar masukan dari orang lain. Menanggapi masukan itu, mereka bertanya, "Jika demikian, apa yang harus kami lakukan?" Pertanyaan itu menjadi tanda yang jelas bahwa seseorang mau berkembang dan memperbaiki diri.
Mereka tahu ada kebenaran yang lebih tinggi di luar pemikiran mereka, dan mereka senantiasa mencarinya. Ternyata sebenarnya mereka tidak hanya lapar secara fisik, namun mereka membutuhkan makanan yang mengenyangkan secara rohani, membuat jiwa mereka menjadi tenang dan damai. Berhadapan dengan orang-orang yang demikianlah, saudaraku yang terkasih, Yesus mengarahkan pemikiran mereka kepada yang lebih besar, yang lebih benar. Yesus mengajak mereka untuk tidak berhenti pada sesuatu yang kelihatan, yang bisa dirasakan, yang bisa diraba dengan panca indera. Yesus mengarahkan orang banyak pada sumber kekal yang hadir di hadapan mereka. Anak manusialah yang sebenarnya menjanjikan makanan keselamatan kekal. Dialah jaminan makanan itu, dan dialah yang menjadi makanan itu sendiri. Setiap orang yang menyantapnya tidak akan lapar lagi, dan senantiasa ada janji keselamatan kekal. Bagi kita, tidak mudah mengikuti kehendak orang kebanyakan, tidak jarang menjadi kebenaran yang perlu kita perjuangkan. Mengarahkan orang lain kepada pemikiran yang lebih benar dan lebih kudus adalah salah satu keutamaan Kristiani yang perlu menjadi bagian dari hidup kita. Jika kita hanya mengikuti arus yang seringkali ada hanya karena keinginan fisik, apa istimewanya kita sebagai orang Kristiani? Saudara, santapan Ekaristi menjadikan kita istimewa, mempunyai janji keselamatan yang senantiasa kita pelihara dan kita jaga. Oleh karena itu, marilah kita setia mencari dan menemukan Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan, serta sebagai santapan rohani bagi kita dalam setiap pengalaman hidup kita sehari-hari, agar kita semakin percaya kepadanya, Sang Sumber keselamatan dan kebahagiaan kita. Tuhan memberkati. Amin.